Shalom kekasih Kristus, senang kita berjumpa lagi di Renungan Melekat dalam Tuhan. Salam waktunya mengalami terobosan. Karena kemurahan Tuhan kita masih diberi kesempatan dan waktu. Mari kita gunakan dengan sebaik mungkin. Doa dan harapan saya, kita semua semakin mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga melalui semua ini, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang indah pada saat ini Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan merupakan isi hatimu yang terus menghiasi hati pikiran kami agar kami semakin tertanam di dalam Engkau. Sehingga kami bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk kehidupan kami. Sekalipun itu mungkin menjadi sesuatu yang sulit, tetapi kami percaya hal yang sulit, sesulit apapun, Tuhan akan membawa kami untuk semakin dimampukan ketika kami berada di dalam apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Tuhan mampukan kami dan kuatkan kami, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, sulitkah memasuki tujuan Tuhan? Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai dengan 13. Demikian firman-Nya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sebagian besar orang Kristen mempunyai keinginan untuk mengetahui rencana Allah bagi kehidupan mereka. Akan tetapi ada beberapa pertanyaan yang muncul. Bagaimana saya dapat menemukan rencana Allah? Apakah ada sesuatu yang dapat dipastikan? Syukurlah bahwa Alkitab memberi kita berbagai prinsip penting mengenai tujuan Allah. Allah bukannya berusaha menyembunyikan maksud dan tujuannya bagi kehidupan kita. Allah ingin supaya para anak-anaknya mengetahui tujuannya dan mengikutinya. Kita akan terasa sulit mengikuti akan tujuan Tuhan bila kehidupan kita dalam keadaan yang tidak mendukung, baik secara perasaan, ekonomi, dan keluarga. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mengapa? Jawabannya bisa kita peroleh dari ayat berikut, yaitu Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti jauhnya jarak antara langit dan bumi, itulah perbedaan tinggi atau jauhnya jarak antara jalan Tuhan dengan jalan kita, antara pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Itu bisa membuat kita sulit mengerti dan malah mengira Tuhan jahat. Padahal setelah akhir dari peristiwa yang terjadi, kita akan sadar bahwa apa yang diputuskan Tuhan adalah yang terbaik. Kasih Kristus, tentunya Tuhan lebih tahu, bahkan mengerti apa yang terbaik untuk kita. Bahkan juga lebih baik dari apa yang terbaik menurut kita sendiri. Karena kita harus percaya dengan iman yang teguh bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang paling terbaik buat kita. Dia akan selalu menyediakan segala sesuatu yang indah pada waktunya. Kita harus percaya dan mengamini hal tersebut. Meskipun mungkin kita saat ini belum mengerti atau mungkin saja tidak pernah mengerti alasannya. Kalau kita hidup oleh iman dan menjalankannya dengan setia dan radikal tanpa kompromi disertai percaya sepenuhnya, kita seharusnya bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan karena Dialah yang paling mengetahui yang terbaik bagi kita. Tujuan Tuhan seperti benih dan harta karun di mana di dalamnya terkandung potensi luar biasa dan itu ada. Bahkan sepertinya sesuatu yang tidak terlihat dan tersembunyi dalam diri kita dan sesuatu yang belum dilepaskan. Tuhan menaruh itu sebagai benih atau harta karun agar manusia dapat masuk untuk menggenapi tujuan Tuhan tersebut. Potensi dan otoritas untuk berkuasa Tuhan telah berikan kepada kita, di mana Tuhan sedang menantikan kita untuk mengembangkan dan melakukannya. Karena Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi ciptaan biasa-biasa saja. Tuhan memberikan potensi dan itu merupakan karunia supaya kita dapat memasuki tujuan Tuhan. Dengan semua itu, kita dapat mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita.
Ketika kita menyadari bahwa Tuhan memberikan setiap kita potensi yang luar biasa, walaupun kita telah mendengar suara-suara yang mematahkan semangat, walaupun kita telah mengalami rasa sakit, tantangan, atau penghinaan, semua itu merupakan proses untuk mencapai tujuan hidup kita. Semua bakat, keahlian, sifat-sifat alami, dan kreatif adalah harta karun yang berasal dari Tuhan tersimpan dalam diri kita. Sejak awal penciptaan, Allah memberikan mandat kepada manusia, yaitu untuk memenuhi bumi dan untuk mengelola seluruh alam ciptaannya. Tercatat dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan 28. Apa yang dimandatkan Allah bagi manusia adalah suatu kehormatan dan kemuliaan. Sudah sepatutnya kita memuliakan Allah. Dalam menyikapi ini, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, "Jadi, entah kamu makan atau minum, atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama manusia, khususnya orang percaya, adalah memuliakan Allah. Mandat atau otoritas yang Allah berikan bukan untuk diketahui dan disimpan, melainkan kita harus memasukinya, karena itu adalah tujuan Allah menempatkan kita di bumi. Jadi, bila kita memahami semua yang disampaikan, tidaklah sulit kita masuk tujuan Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat pencerahan yang Kau berikan dalam kehidupan rohani kami. Ketika Engkau memberikan firman, sesungguhnya bukan memberatkan iman kami untuk kami melangkah, tetapi Engkau telah mempersiapkan kami agar kami memasuki tujuan seperti apa yang Kau rencanakan, sehingga semua itu baik adanya. Kami percaya firman-Mu juga mengatakan pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Bahkan Engkau mengatakan ketika kami dicobai, sesungguhnya jalan keluar telah Engkau siapkan untuk kami. Tuhan, terima kasih. Tentunya Tuhan, sekali lagi kami percaya bahwa apa yang telah difirmankan hari ini membawa kami semakin yakin. Tidaklah sulit untuk kami memasuki tujuan Tuhan, karena Tuhan menyertai, menolong, memimpin, bahkan Engkau juga yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh apa yang kami rencanakan, kiranya semua rencana yang kami rencanakan adalah sesuai dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dan bagi pertumbuhan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.